seperti yang pernah saya sampaikan dalam khotbah 2 minggu lalu, bahwa Indonesia dinobatkan sebagai negara yang paling bahagia. Ya, kita bersyukur dengan kredit itu. Namun beberapa waktu yang lalu dirilis ada sebuah penelitian tentang kehidupan, tentang kebutuhan hidup, tentang yang namanya kekayaan atau standar hidup. Dan Indonesia masuk dalam peringkat yang cukup paling di bawah. Dikatakan dari survei itu yang membuatnya adalah PBB, bahwa 2 dari 3 orang di Indonesia adalah orang miskin. Berarti 1, 2, 3, berarti 2-nya miskin. Saudara, ternyata saya penasaran dengan info ini. Saya baca lebih jauh dari koran bisnis, saya baca lebih jauh, dan ternyata itu dibandingkan dengan negara-negara lain dan cara untuk penelitiannya beda. Lalu BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, merilis tentang tingkat yang namanya kekayaan atau kesejahteraan hidup bangsa Indonesia. Dan mengejutkan, kesejahteraan bangsa ini bertambah, begitu loh ya. Saya yakin sebenarnya itu bukan masalah soal krismon, kita tahu krisis sedang melanda dunia oleh karena berbagai banyak hal. Tetapi sebagian di bangsa ini ada yang semakin bijak untuk menggunakan sumber daya yang ada padanya, tapi sebagian penduduk bangsa ini ada yang terjebak. Nah, era-era dulu, saudara masih ingat ada pinjol sampai pemerintah turun tangan, itu era di mana bangsa ini mengalami yang namanya tingkat kesejahteraan semakin menurun. Sebenarnya itu bukan dipicu oleh kebutuhan hal pokok. Kita tahu sama-sama ada kebutuhan apa? Primer, terus sekunder, dan ada tersier gitu loh ya. Ada yang bilang kebutuhan yang lain lagi yaitu aktualisasi diri. Jadi pinjol itu muncul di era kebutuhan aktualisasi diri, bukan kebutuhan makan minum. Yaitu kebutuhan mau punya handphone lebih bagus, motor lebih bagus, rumah lebih bagus, istri lebih bagus. Saudara dengar baik-baik. Jadi dipicu oleh itu. Secara khusus anak-anak muda atau keluarga-keluarga muda yang masuk kepada zona pola hidup yang mulai membandingkan diri dengan media sosial yang sangat terbuka. Dan semakin kesini bangsa Indonesia semakin sadar bahwa penilaian orang lain terhadap kita tidak menambahkan sesuatu. Bahkan justru orang yang hidup dengan penilaian orang lain membuat hidupnya menjadi lebih stres. Dan kita bersyukur gereja, sama-sama katakan gereja. Gereja menjadi tempat di mana kita komunitas orang percaya diajar Tuhan kebenaran firman yang tidak bergantung pada kondisi dunia. Tapi firman yang kekal, yang abadi, yang kita bergantung kepadanya. Dan firman itu menjamin semua orang yang bergantung kepada firman, maka sang firmannya itu Allah sendiri yang akan bertanggung jawab kepada orang yang berharap pada firman. Yang percaya katakan amin. Nah, itu sebabnya kita mau belajar percaya, membangun iman di atas dasar firman. Katakan, membangun iman di atas dasar firman. Sekali lagi, membangun iman di atas dasar firman. Nah, yang kedua, membangun hidup di atas dasar firman. Nah, hidup ini semuanya, pekerjaan, sekolah, pendidikan, usaha, hubungan asmara, semuanya di atas dasar firman. Karena kalau tidak, sekali lagi, waktu kecil kita pernah diajar, gantungkanlah cita-citamu setinggi apa? Langit, betul? Siapa yang pernah dengar ini? Angkat tangan. Wah, oke, berarti kita bukan orang gua. Orang gua tidak mendengar ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Namun setelah kita percaya kepada Kristus, kita mendengar bahwa langit pun akan runtuh. Betul tidak? Langit pun akan runtuh. Jadi jangan menggantungkan cita-cita setinggi langit, tapi gantungkan cita-cita setinggi Tuhan. Amin. Gitu. Wah, bilang sama kiri kanan. Gantungkan cita-cita setinggi Tuhan, bukan setinggi langit. Oke, baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan lanjut membahas firman Tuhan tentang memberi. Sama-sama katakan memberi. Sekali lagi, memberi. Kita 2 bulan membahasnya dari bulan Mei lalu. Sekarang bulan Juni kita bahas tentang memberi. Karena sekali lagi kita melihat bagaimana Allah sungguh luar biasa bekerja dengan memberi ini ya.
Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah pemberi, dan manusia diciptakan menjadi hidup karena sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu rohnya. Jadi gen memberi ada dalam diri kita, ya. Gen DNA memberi ada dalam diri kita. Namun karena manusia jatuh dalam dosa, DNA memberi itu hilang atau tanda kutip rusak. Sehingga akhirnya manusia lebih kepada menerima, mengambil. Kepadaku, ku. Itu yang terjadi. Dan akhirnya Allah mengubahkan manusia itu kembali dengan memberikan, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan. Ya, dia memberi anaknya yang tunggal. Memberi anaknya yang tunggal kepada setiap kita. Dan kita menerima roh Allah itu sehingga yang hilang sejak Taman Eden manusia jatuh dalam dosa dikembalikan. Katakan amin. Nah itu sebabnya kita perlu belajar semua yang hilang. Katakan semua yang hilang. Sekali lagi semua yang hilang dikembalikan Allah dalam nama Tuhan Yesus. Nah itulah sebabnya kita belajar. Dan kita belajar juga bahwa memberi itu banyak. Talenta kita, karunia kita, semuanya. Dan kita belajar bahwa pemberian itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Betul? Penyembahan kepada Tuhan. Dan kita belajar pula bahwa pemilik segala sesuatu adalah siapa? Tuhan pemilik segala sesuatu. Kita adalah pengelola. Kita harus bisa dipercaya. Dikasih 24 jam, percayakan 24 jam, kelola dengan baik. Waktu kecil saya mau jadi dokter. Karena dokterlah satu-satunya profesi yang punya waktu lebih daripada 24 jam. Saudara gak percaya. Jadi itu muncul waktu saya SD. Ada dokter namanya Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Simatupang ini dokter yang nangani sejak dari kecil. Gak jauh dari rumah. Saya lihat dia jam praktek jam sekian sampai sekian hari ini. Saya pergi ke tempat prakteknya yang lain jam sekian, siang segini. Pergi di rumah sakit sini. Kalau di total jumlahnya lebih dari 24 jam. Jadi saudara, dan dokter pada waktu itu adalah profesi yang banyak menolong orang. Banyak menolong orang. Dan saya senang sekali dengan hal itu. Dan ternyata Tuhan berbicara beda jadi dokter rohani. Iya. Yeah. Saudara kembali lagi katakan memberi. Sekali lagi memberi. Tuhan beri waktu, potensi, karunia. Tuhan beri kesehatan. Tuhan beri apa lagi? Tuhan beri pekerjaan. Tuhan beri rumah. Tuhan beri kendaraan, Tuhan beri handphone, Tuhan beri suami, Tuhan beri istri, Tuhan beri anak, Tuhan beri orang tua. Semua harus dikelola dengan baik. Katakan dikelola dengan baik. Saudara dengar baik-baik. Karena kalau kita tidak kelola dengan baik, maka akan ada kecenderungan itu dikelola oleh menjadi sesuatu yang jahat. Itu sebabnya kita belajar kemarin. Kita bahkan belajar tentang bagaimana memberikan persembahan. Kita belajar tentang apa kebenaran perpuluhan, betul? Di gereja ini kita mengadopsi kebenaran perpuluhan. Tapi perpuluhan kita bukan bicara soal 10%. Bicara tentang apa? Hati yang memberi. Kita sudah belajar bahwa di era gereja di perjanjian baru tidak ditetapkan lagi 10%. Tetapi bisa lebih daripada itu. Bisa kurang? Bisa. Tergantung yang namanya apa? Kerelaan hati. Dan kita tahu jumlahnya, persentasi, ini bukan soal presentasi, tapi bicara soal apa? Transformasi atau relasi hubungan dengan Tuhan. Betul? Itu dia. Digerakkan oleh kerinduan kepada Allah, bukan oleh karena jumlah. Kerinduan, itu sebabnya Yesus pernah kepoin di tempat ibadah. Kepoin tempat ibadah ada orang yang memberi di kotak persembahan yang besar dan kecil. Jumlah besar tetapi dia punya yang lebih besar lagi. Jumlah kecil itu saja yang dia punya. Dan Tuhan berkata jumlah kecil ini yang lebih berharga. Karena Tuhan gak melihat jumlah uangnya. Tapi Tuhan lihat apa? Pengorbanan. Memberi harus berdasarkan hati yang sukacita, rela dan berkorban. Kita belajar itu semuanya. Dan hari ini kita belajar firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8. Kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Judulnya memberi sesuai kemampuan bahkan lebih. Memberi menurut kemampuan, bahkan apa? Lebih. Karena kita tahu sama-sama ini adalah gaya hidup orang percaya. Bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama ya.
Lembaga Alkitab membuat judul pelayanan kasih. Sudah temu Alkitabnya? Baik, kita baca. 2 Korintus 8 mulai dari ayat 1. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana dia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dan kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Saudara, firman ini menarik, dan saya berdoa firman ini akan mentransformasi seluruh hidup kita. Amin. Saudara, ini kita tahu sama-sama, kita belajar tentang memberi ini sebagai bagian dari gaya hidup gereja mula-mula. Bagaimana jemaat mula-mula ketika mereka saling memberi, mencukupkan satu dengan yang lain, maka semua mereka bertumbuh dalam iman, dan di antara mereka tidak ada yang kekurangan, bahkan pekerjaan Tuhan semakin besar tersiar. Kita sudah belajar tentang mental memberi kemarin. Kita tidak memberi dari latar belakang sebagai orang kesusahan, tapi mental memberi kita adalah dari latar belakang orang yang punya iman sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Karena begini saudara, kalau kita nggak belajar itu akan susah. Contoh, pernah nggak dengar orang begini? Ah, mudah bagi dia kasih 1 juta karena gajinya 100 juta. Betul tidak? Saya nggak punya 100 juta, makanya kasih 1 juta susah. Gitu. Itu akan terus terjadi. Tapi coba. Ada rambutanmu 1 kilo? Ada. Bisa nggak kau kasih 1/2 kilo buat saya? Bapak ini udah tahu rambutan tinggal 1 kilo. Minta dibagi 2 lagi. Jadi paham. Sebenarnya bukan jumlah yang kita punya. Tapi apa? Mental kita. Prinsip kita. Karena kita sedang menabrak. Katakan sama-sama, menabrak. Menabrak konsep yang kita tahu sama-sama, bahwa dikatakan firman Tuhan adalah lebih baik memberi daripada apa? Menerima. Tetapi jujur hari ini, kita lebih suka apa? Menerima. Waktu belajar karunia Roh Kudus di kitab Roma dan di kitab Korintus, apa karuniamu? Aduh, dari semua karunia, kayaknya ada karunia yang belum tulis di sini. Apa? Karunia menerima. Saudara dengar baik-baik. Gitu loh. Jujur, kehidupan manusia hari ini sedang menabrak firman Tuhan. Adalah lebih baik apa? Memberi daripada menerima.
Kita sedang dibangun dalam sebuah komunitas gaya hidup manusia lebih baik menerima dibanding memberi. Dengar baik-baik, saya sudah ngomong sejak bulan lalu. Sewaktu ngobrol firman Tuhan tentang memberi, kita sedang buat peperangan rohani. Karena iblis kerjanya di Yohanes 10, saya bilang apa kemarin? Maaf, firman Tuhan bilang apa di Yohanes 10? Iblis datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Itu. Tapi Allah datang, Yesus datang untuk apa? Memberi. Memberi apa? Memberi hidup. Di situ saja tidak? Memberi sampai apa? Berkelimpahan. Jadi dengar baik-baik. Ini adalah pilihan. Bilang kiri kanan, ini pilihan. Iya benar. Jadi mungkin kita tidak memilih, tetapi kita sedang dikondisikan kepada sebuah pilihan. Apakah kita hidup seperti iblis yang mencuri, membunuh, membinasakan, atau memberi? Gitu loh. Benar. Aku mau diampuni, aku mau diterima, aku mau dikasihi, aku mau dianggap. Tapi kita nggak mau ngampuni orang lain. Kita nggak mau menolong orang lain. Kita nggak mau. Kita sedang dikondisikan pada sebuah dunia seperti itu. Sebelum lanjut, saudara, saya sedang belajar mencari kursus AI yang baik. Saya sedang cari. Dalam pencarian itu, saudara tahu, saya akhirnya menemukan iklan-iklan video AI. Saudara tahu, saya miris sekali. Beberapa orang membuat video AI tapi mengolok-olok bangsa ini. Ayo makan rame-rame, makan enak. Enak gak makanannya? Enak. Hasil korupsi. Hari ini saya sarapan uang rakyat ditambah bumbu, yaitu penderitaan rakyat. Tuhan Yesus. Jahat banget. Lihat. Itu karena konsep apa? Itu tadi, tidak memberi, mengambil. Teknologi sehebat itu dia ambil untuk dia gunakan kepentingan dirinya sendiri. Dengar, ini bertentangan dengan firman. Kita bongkar, bilang kiri kanan, kita bongkar. Bilang kiri kanan, siap-siap terbongkar. Ayat 1, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Kasih karunia disebut 4 kali di dalam perikop ini, ayat 1 sampai ayat 9. Nanti akan kita bahas. Saudara, dengan yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Katakan jemaat-jemaat di Makedonia. Oke, angkat kepala saudara, cepat. Belajar sejarah, bilang belajar sejarah. Saudara tahu dalam perjalanan misi Rasul Paulus, dia akhirnya sampai kepada sebuah tempat namanya Makedonia. Penglihatan di Makedonia. Dan di sana Makedonia itu adalah sebuah provinsi. Jemaat-jemaat di Makedonia ini adalah jemaat yang disebut dengan jemaat namanya Filipi. Jemaat di provinsi Makedonia ini ada kota Filipi, ada Tesalonika. Itu jemaat di situ, ada Galatia, ada di situ saudara. Dengar baik-baik. Ini yang menarik karena apa? Kenapa Makedonia? Makedonia ini dikatakan satu hal yang khusus bagi Makedonia. Menjadi penting, sama-sama katakan menjadi penting. Makedonia ini jauh. Hari ini daerah ini itu di Eropa bagian utara, pecahan Yugoslavia. Nah yang menarik di dalam Makedonia ini, kenapa Paulus diutus Tuhan sampai ke sana? Karena kota ini dipimpin dulu oleh yang namanya Filipus Kaisar, namanya Philip, itu bahasa Inggrisnya. Nah Philip ini, saudara tahu, dia ini seorang yang luar biasa. Dan dia meneruskan pemerintahan kerajaan itu. Dan kerajaan itu dipimpin oleh namanya Alexander Agung. Dan dialah yang mengembangkan kerajaan Yunani di seluruh dunia. Alexander Agung ini punya guru namanya Aristoteles. Gitu loh. Tahu siapa itu Aristoteles? Siapa itu ya? Nama kafe itu bang. Nah, kalau saudara ikut filsuf Yunani. Saya salah satu penggemar filsuf Yunani sebelum bertobat. Gitu loh ya. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Aristoteles ini punya guru namanya Plato. Dan Aristoteles ini punya murid yang namanya Socrates. Saudara familiar dengan nama-nama itu ya? Nah ya sudah ya, oke lah. Nah konsep itu dibangun di dalam Makedonia.
Dan dalam pemerintahan Alexander Agung yang namanya Makedonia ini menjadi provinsi yang sangat besar, menjadi hebat. Kaya. Mereka punya pertambangan, pokoknya kekayaan alam, ya. Itu luar biasa. BUMN-nya bagus di sana, ESDM-nya bagus. Saudara dengar baik-baik. Semua itu sampai pada masa kerajaan Romawi datang. Menginvasi sehingga akhirnya kerajaan Yunani takluk. Kerajaan Yunani takluk. Waktu kerajaan Yunani takluk yang namanya Makedonia dikuasai oleh kerajaan Romawi. Ini membuat semua bangsa di bawah kerajaan Romawi itu menjadi terpuruk. Kondisi ini. Karena kerajaan Romawi itu membuat Makedonia secara khusus menjadi provinsi basis tempat di mana markas militer mereka. Jadi orang-orang dipaksa kerja, semua penghasilan mereka dibuat jadi budak dan semuanya. Termasuk orang-orang Yahudi yang pada saat pencurahan Roh Kudus mereka mengalami yang namanya pertobatan. Ada beberapa orang yang pergi ke Filipi, ada yang pergi yang ke Tesalonika dan mereka bertobat. Dan kesanalah Paulus pergi untuk memberitakan Injil. Nah itu sebabnya di ayat yang kedua, lihat apa yang terjadi. Kita baca. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Saudara dengar, apa cobaan yang dialami? Seperti yang saya sampaikan tadi. Yang dialami adalah oleh karena apa tadi? Penaklukan daripada kerajaan Romawi. Mereka mengalami itu. Tapi dengar, bukan hanya mereka, tapi semua negara di bawah jajahan Romawi. Termasuk pada waktu itu orang-orang percaya di Yerusalem. Pada waktu itu mereka menjadi miskin dan melarat. Nah itu sebabnya apa yang terjadi? Rasul Paulus didorong oleh Tuhan. Dia nginjilin banyak orang dan mereka membangun yang namanya komunitas. Dan dia mendorong untuk semua orang melakukan pelayanan memberi. Yaitu apa? Membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan. Secara khusus pada waktu itu perjalanan Rasul Paulus adalah untuk mengumpulkan bantuan-bantuan dari semua tempat di mana Injil diberitakan untuk membantu orang percaya di Yerusalem. Itu dia. Wah ini belajar sejarah. Saudara saya berharap saudara bertahan sedikit. Ini Pak Pendeta bicara apa ini? Nah itu loh. Dan itulah sebabnya surat Roma ditulis. Wah surat Roma ditulis. Roma pasal yang ke-15. Lihat sama-sama Roma pasal 15 dulu. Supaya saudara punya backgroundnya. Nah, Roma 15. Oke. Ya. Oke sudah ya. Mana itu? Roma pasal 15. Kita lihat di sini. Dia Allah yang memanggil kita. Mana itu? Oke. Ayat yang ke-20 mulai 25. 25, 26 sampai 28. Kita baca Roma 15, 25. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan kemana? Ke Yerusalem untuk mengantarkan apa? Bantuan kepada orang-orang kudus. Nah jadi dia dari perjalanan ke Yerusalem untuk 26. Sebab apa? Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk apa? Menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi lihat, ini ceritanya. Jadi sudah paham ya? Sudah paham. Lanjut lagi 27. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Ingat sekali lagi, kewajiban. Mereka membuatnya kewajiban. Lanjut lagi. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Dengar baik-baik, ini kesepakatan mereka. Nah, ya, kesepakatan mereka. Inilah kesepakatan mereka. Nah, jadi lihat apa yang terjadi. Kita kembali dalam 2 Korintus pasal 8. Jemaat Makedonia ini, mereka dalam berbagai penderitaan di ayat 2. Lihat, ini unik. Lihat sama-sama. Dan inilah prinsip yang kita belajar. Baca ayat 2. Selagi dicobai dengan berat. Sama-sama katakan dicobai dengan berat. Oke ya. Dalam apa? Pelbagai penderitaan. Ingat, pelbagai penderitaan itu berapa? Banyak. Banyak. Oke. Sukacita mereka apa? Katakan sukacita meluap. Saudara tahu sukacita meluap bagaimana?
Mana itu? Bisa minta ini, Pak. Ya. Ini sukacita meluap. Jadi kalau penuh itu sampai mana? Sampai atas. Kalau meluap itu apa? Tumpah. Katakan sama-sama, tumpah. Jadi lihat, bagaimana orang bisa dalam berbagai pencobaan sukacitanya melimpah. Gila kali orang itu. Coba, apa ekspresi orang kalau sukacita? Sama-sama. Hah? Menangis. Apa? Di sini orang kalau suka, coba tanya kiri kanan, kalau sukacita apa yang kau lakukan? Tertawa, senyum, betul? Apa ini orang? Dicobai dengan berbagai percobaan, dia masih senyum, tertawa. Mungkin dia sudah gila. Bukan gila. Katakan sama-sama, bukan gila. Ini menarik, lihat baik-baik. Apa yang membuat kok bisa bersukacita melimpah? Lanjut lagi. Dikatakan meluap. Dan meskipun mereka apa? Sangat apa? Katakan sama-sama, sangat miskin. Oke, saya tanya di sini. Siapa yang mau berani angkat tangan bahwa dirinya sangat miskin? Angkat tangan. Tidak ada yang sangat miskin di sini. Siapa di sini sedang ada dalam penjajahan? Saya dijajah suami, Pak. Dijajah istri. Saya dijajah oleh teman-teman dibully. Ini penjajahan benaran yang bikin kita hidup dan mati. Saya tanya, berarti kondisi Makedonia dengan kita lebih enakan mana? Lebih enak siapa? Saudara atau mereka? Kita atau mereka? Kita lebih enak. Lebih menderita mana? Mereka. Oke, dengar. Saudara supaya paham dulu, supaya jangan bilang apa. Itu Alkitab. Bukan hanya Alkitab, ini fakta sejarah. Banyak orang tidak melihatnya. Tapi dikatakan sekalipun sangat miskin, namun mereka kaya dalam apa? Kemurahan. Katakan sama-sama, kemurahan. Kemurahan bukan artinya murahan, saudara. Di sini maaf, bahasa aslinya adalah, pakai kata melimpah, liberal, bahkan dikatakan bebas. Ada sebuah unsur, mereka miskin tapi bisa dengan bebas. Tidak tergantung, terikat dengan kondisi. Listen to me carefully. Dengar baik-baik. Firman yang kau dengar ini bukan hanya untuk dirimu, tapi akan membantu membentuk hidupmu, keturunanmu sampai seterusnya. Karena kita tahu kita sedang dimerdekakan. Dengar baik-baik. Makanya dikatakan ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Katakan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini yang hebat. Kok bisa melampaui? Dengar baik-baik. Ada banyak orang bisa memberi menurut kemampuan mereka. Tapi sedikit orang bisa memberi melampaui kemampuan mereka. Dengar baik-baik. Memberi menurut kemampuan itu standar semua orang. Itu standar semua orang. Makanya kenapa butuh 2 bulan bicara soal memberi. Karena banyak orang sudah tertipu dengan pola hidup memberi. Apa mau diberi, saya aja miskin. Betul saudara. Saya sudah pernah cerita sama saudara. Waktu mahasiswa dulu, kita mau bikin kegiatan, mau buat penjangkauan retreat. Oke, setengah biaya retreatnya ditanggung oleh mereka, setengahnya lagi oleh panitia. Lalu apa yang terjadi? Panitia ngomong gini, kita puasa yuk, uang puasa kita kasih kumpul. Oke, puasa apa? Tanya. Puasa makan bakso. Kan 2 kali seminggu tidak usah makan bakso. Dalam hatiku, Tuhan 1 bulan saya gak makan bakso. Lihat kenapa saya ngomong gitu, karena mental saya selalu bilang saya miskin, saya enggak punya. Saudara, ini bukan soal uang. Katakan menurut kemampuan. Ada orang yang mampu secara finansial, ya berikan. Tapi ada orang yang mampu secara apa? Tenaga. Ada orang yang mampu secara apa? Pikiran. Masalahnya adalah kita kikir, kita hanya pikir soal uang. Enggak, padahal punya kaki, ngemis di luar.
Saudara pernah lihat pengemis dan saudara marah? Saya kadang-kadang, tanda kutip, di hati saya, gimana ini ya? Sempurna, kaki ada, tangan ada, mata ada, semuanya. Saudara dengar baik-baik, itu mental. Dikasih uang 1 miliar pun, 1 bulan lagi mengemis itu. Mental, bukan soal uang. Faham maksudnya? Supaya gini saudara, kenapa kamu lambat mengerjakan tugas akhir? Enggak ada laptop. Akhirnya salahkan orang tua. Papa mama sih enggak kasih laptop. Betul, ini mental. Karena kita selalu berpikir tentang hal itu. Saya bisa selesai kuliah saya enggak punya laptop. Kok bisa? Saya ngomong sama teman saya, kamu ngerjain skripsi jam berapa? Biasa Gus jam 9 sampai jam 2. Oh gitu. Boleh enggak dari jam 2 sampai jam 5 saya kerja di rumahmu? Boleh. 3 kali dalam seminggu saya tidur di rumahnya. Bayangkan, saya tidur terus dia bangunkan, namanya Ferial. Gus bangun Gus, lanjut. Saya kerja. Faham maksudnya? Bukan bangun, mabar. Bukan. Faham? Jadi sekali lagi, memberi menurut apa? Kemampuan. Ada orang, contoh, ayo ikut melayani Tuhan. Aduh kok gak bisa. Kenapa gak bisa? Sibuk. Oke, dari waktu kau gak bisa, apa yang kau bisa? Kadang kita gak cari apa yang kita bisa. Kau bisa doa kan? Bisa. Terus kenapa gak pernah doa 10 PM? Coba, kenapa gak doa? Kenapa gak lapor? Ini mental, katakan sama-sama mental. Itu sebabnya saya bilang saudara, kita sedang berperang. Saya tanya sama saudara, siapa di sini mau bertumbuh sehat, kuat? Siapa di sini mau bertumbuh sehat, kuat? Siapa di sini mau panjang umur? Happily after forever, bahagia sampai anak cucu. Siapa yang mau? Tuhan terima kasih aku ada dalam komunitas orang bahagia. Oke, puji Tuhan. Saudara untuk kesana saudara lakukan berbagai hal, betul tidak? Kita beri waktu untuk olahraga, tidur teratur dan segala macam. Tapi kalau kita nggak beri perhatian untuk itu, mimpi. Sama. Mau bangun iman. Beri waktu baca firman, beri waktu berdoa, beri waktu ibadah. Saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya dikatakan menurut kemampuan, katakan menurut kemampuan. Saya bawa alat peraga di sini, saudara tahu ini. Angkat tangan. Saudara tahu apa ini? Ini istimewa. Mengapa istimewa? Ini pisang. Saudara bisa dapatkan pisangnya di mana-mana. Tetapi pisang ini menjadi istimewa karena opanya Fiel. Jadi opanya Fiel di depan rumahnya, sudah pensiun. Di depan rumah itu ada tanah kosong. Dia tanam, kerja, pensiun orang tua. Berbuah, pisangnya matang dia ambil. Apa yang dia lakukan? Pisang itu dia taruh di rumah. Pisang itu saudara tahu apa yang terjadi? Dia bikin pisang itu, dia buat jatahnya. Ini untuk gereja, ini untuk si anu, ini untuk si anu. Lihat, dia mungkin gak punya uang untuk sumbang orang lain. Lihat, makanya pisang ini manisnya double. Betul. Ada kotak di belakang kotaknya Pak Kimson yang pisang yang dia jual. Saudara ini manisnya double. Bukan hanya karena pisangnya, tapi karena kita tahu lahirnya dari mana. Tapi pernah gak saudara lihat, pernah gak dengar istilah, uang haram dimakan setan. Uang hasil judi dapat 1 juta tapi hilangnya cepat. Karena apa? Gak bagus. Istilah orang sini uang panas. Jangan pakai uang panas jadi uang panaik. Nanti panas mulai naik terus. Oke, sekarang katakan satu perkara menurut kemampuan. Yang kedua apa? Melampaui kemampuan. Katakan melampaui kemampuan. Katakan ini tantangan. Sekali lagi ini tantangan. Anak-anak yang masih bergantung kepada orang tua, dengar baik-baik. Engkau juga bisa memberi melampaui kemampuanmu. Mereka dalam pelbagai penderitaan, miskin, dicobai, bisa memberi pertama. Semua mereka memberi sesuai kemampuan.
Tetapi banyak juga di antara mereka melampaui. Kok bisa? Gitu loh. Saudara dengar waktu saya kuliah. Benar. Uang bulanan saya sedikit. Satu kelas kalau saya survei, uang bulanan saya lebih sedikit. Betul saudara. Tapi apa yang terjadi? Kenapa saya bisa lulus kuliah? Saya nggak ngeluh. Aduh, mereka kan gampang aja fotokopi ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Kadang-kadang saya marah. Nggak cukup uang, saya nggak fotokopi tulis. Sampai nangis, tangan ini sampai masuk ke dalam. Itu. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Saya nggak mikir tentang manfaatnya saya menulis. Saudara tahu nggak manfaatnya kalau menulis? Saya tambah 3 kali lebih hebat. Pertama saya baca, yang kedua saya tulis, sambil menulis kan saya ingat. 3 kali. Mereka yang hanya fotokopi, tahu nggak yang pintar siapa? Fotokopinya yang pintar. Dia nggak pernah pintar. Karena apa? Mental. Saya pikir, saya yang paling miskin. Saudara dengar baik-baik. Saya jalan kaki ke kampus, cukup jauh tempat tinggal. Karena kalau dekat kampus mahal, cukup jauh. Saya pikir, saya paling miskin, mereka naik motor, naik mobil, mereka naik angkot, saya jalan kaki. Benar saudara, dengar baik-baik. Saya jalan kaki, akhirnya apa yang terjadi? Saya belajar bangun lebih pagi. Saya belajar olahraga, saya jalan kaki, sehat. Dari semua orang di kelas itu, saya salah satu mahasiswa yang paling jarang absen karena sakit. Saudara paham? Lihat di mana yang mampu kau berikan. Lalu saya ikut persekutuan. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya persekutuan 1 minggu 3 kali persekutuan. 3 kali persembahan, tambah hari Minggu 4 kali. Saudara lihat, uang persembahan aja dikumpulin, gak cukup saudara untuk uang bulanan. Makanya saya jalan kaki dan semua, wih Tuhan gimana ini caranya. Saudara tahu apa yang terjadi? Bukan saya ngamen, tidak, saya kerja. Tok 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 tok. Saya pergi di KFC, saya bilang saya mahasiswa begini. Bisa enggak berapa jam per hari, tanda tangan. Saya pergi, kerja. Saya bukan orang yang hanya minta-minta sama orang tua. Ini karena mental, mau memberi. Ada orang tinggal dengan saya, orang lain yang maaf, seperti Makedonia. Lebih parah hidupnya daripada saya. Betul. Ada teman kami. Kenapa saya harus kasih tahu ini? Supaya saudara paham ini bukan soal uang. Ada teman kami meninggal papa mamanya. Gak ada lagi penghasilannya. Kami saudara PA, kami berempat. 3 kami kumpulin uang untuk dia. Untuk dia hidup. Sebulan, 2 bulan. Bulan ketiga kita mulai ngos-ngosan juga. Aduh bagaimana ini? Akhirnya apa? Anak ini lebih pintar dari kami. Namanya Luhut. Kau ini aja ya. Bagaimana kalau bikin kursus? Dia bikin privat, kami ikut nempelin brosur iklan di mana supaya dia kursus, ngajar kursus. Betul saudara, kami kerja. Tiba-tiba ada satu orang Sahat namanya, teman PA ini. Dia bilang, ada ini keluarga besar kasih modal bisa kita buka warnet. Kami buka warnet. Kerja sama-sama, kami pekerjakan orang lain. Saudara kami gak pernah pikir soal uang yang masuk kepada kami. Kami pikirkan bagaimana sukacita orang-orang yang dibantu. Itu yang dikatakan melebihi kemampuan mereka. Mereka berpikir bagaimana caranya. Tidak menghabiskan uang untuk kebutuhan yang penting. Kebutuhan yang tidak penting. Tetapi menggunakan uang ini sebagaimana mungkin dengan baik. Supaya bisa menolong hidup orang lain. Gitu loh. Kalau bisa bawa tumbler dari rumah. Kenapa harus beli air mineral di luar? Faham? Itu bukan soal pelit dan irit, bukan. Tapi karena kita punya hati mau memberi, menolong orang lain. Itu dia. Itu makanya dikatakan, gimana caranya ini bisa terjadi? Ayat 4, lihat sama-sama. Dengan kerelaan sendiri, katakan kerelaan. Aduh, ini kata yang sangat baik, kerelaan. Sama-sama katakan harus rela. Rela. Aduh. Mana kolekte kantong persembahan? Jatuhkan. Saudara, saya pernah lakukan hal yang tidak baik. Dan jangan dicoba ini, jangan diikuti. Waktu kecil, waktu sekolah minggu.
orang tua kami itu harus kasih uang persembahan. Kasih persembahan. Lalu dijatah, ini persembahan, ini untuk jajan. Betul saudara, ini persembahan untuk jajan. Oh iya. Udah kasih terus. Tapi kan makin kesini, jajan lebih mahal. Uang jajan tetap, persembahan tetap. Gimana caranya? Orang pintar, Batak banyak tatik saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini yang terjadi saudara. Jadi waktu kasih persembahan lama. Di zaman saya kecil 100 rupiah itu mahal saudara. Jadi masukkan uang 100 lalu ada uang 50 ambil. Lihat dulu. Oh Tuhan, itulah pendeta kalian. Tapi sudah bertobat. Kenapa saya kasih tahu ini? Dengar baik-baik. Ada orang, apa? Gak usah memberi. Datang aja. Kan aku sudah mempersembahkan hidupku Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Ini yang membuat saya salut sama orang tua saya. Seperti Makedonia. Kami bisa tidak punya banyak. Tapi papa mama saya ajar memberi. Betul. Di zaman saya kecil, itu masa Indonesia resesi. Saya pernah makan beras yang saudara tidak mau makan mungkin. Beras yang, betul. Makan ubi. Karena apa? Berat hidup pada zaman itu. Tapi apa? Tetap pergi ibadah. Jalan kaki karena gak ada uang untuk ongkos. Saudara lihat. Saudara dengar baik-baik. Kenapa saya harus kasih tahu ini? Sama-sama katakan kerelaan. Untuk menjadi rela itu butuh banyak proses. Untuk menjadi rela karena tubuh ini gak pernah rela. Saya rela menerima. Saya rela, betul kita rela. Tapi untuk memberi susah untuk rela. Jujur saudara, susah. Susah saudara. Makanya dikatakan, ini menarik dari Makedonia itu. Dikatakan di ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi bahasa firman itu begini, dengar baik-baik. Paulus sudah lihat orang Makedonia ini berbagai pencobaan, miskin, ditekan. Lalu mereka memberi. Bahasa aslinya seakan-akan Paulus bilang gini, Paulus gak minta. Sudahlah, aku tahu pencobaanmu, aku tahu masalahmu. Enggak usah memberi. Dia bilang apa? Enggak. Dikatakan firman Tuhan itu bahasa aslinya dikatakan di sana, maaf, mendesak. Bukan Paulus yang mendesak, tapi dianya. Coba bayangin. Coba saudara angkat kepala saudara. Kalau saudara lihat orang lain seperti itu, saudara akan bilang, udahlah gak usah. Betul gak? Gak usah. Tapi ini enggak. Dia bilang apa? Kami mendesak. Kenapa? Ini pelayanan kasih. Om Paul, ini pelayanan kasih. Tapi kamu menderita, enggak apa-apa. Mereka hanya mendesak. Mereka ini enggak Oke. Kita bikin korum. Kita pooling. Siapa di sini yang kehilangan bla 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 semuanya. Oke. Kita bikin surat. Paulus, kami tidak jadi memberi karena apa? Kami kekurangan. No. Mereka mendesak. Mereka sudah terdesak, mereka mendesak untuk memberi. Saudara dengar baik-baik. Ini melampaui kemampuan, melampaui kebiasaan. Itulah sebabnya Paulus mengambil jemaat Makedonia menjadi contoh kepada jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus orang kaya. Lihat di sana dikatakan orang Korintus itu, kita lompat dulu. Dikatakan di sana, lihat ayat yang ke-7. Maka sekarang seperti kamu kaya dalam, baca itu, dalam apa? Segala sesuatu. Orang Korintus itu kaya, bukan miskin seperti Makedonia. Mereka kaya dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, dalam kasih terhadap semua orang. Mereka kaya, tapi mereka enggak sampai pada levelnya Makedonia. So, ini bukan berbicara tentang berapa yang kau punya dalam rekeningmu, tetapi seberapa besar hati kita. Itu yang terjadi. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik.
Mengapa mereka mau mendesak? Kami mau memberi juga. Jangan halangi kami memberi, Paulus. Benar kami kekurangan, tapi kami mau terus memberi. Aduh, saudara dengar baik-baik. Satu kali Raja Daud sedang berperang, lalu waktu dia di padang gurun, dia bilang begini, aku haus. Aku ingat betapa segarnya minum dari perigi Bethlehem. Luar biasa. Dia hanya ngomong gitu. Lalu Daud tidur. Saudara tahu apa yang terjadi? 3 perwiranya malam-malam keluar. Bethlehem pada waktu itu sedang dijaga oleh musuh yang mau membunuh Daud. Tapi 3 orang ini membuat strategi terbaik. Mempertaruhkan nyawanya. Dikala semua orang tidur. Mereka akhirnya bisa mengambil air minum. 1 bejana dibawa. Lalu dibangunkan Daud. Tuanku Raja. Dikasih ini air dari perigi Bethlehem. Saudara tahu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menangis dan berkata, aku gak layak meminum ini. Aku persembahkan kepada Tuhan. Why? Karena dia tahu dengan nyawanya, pemberian yang sampai meregang nyawa, itu adalah korban bagi Tuhan. Karena itu yang Yesus lakukan. Nah makanya apa yang terjadi? Kalau kita baca ayat ini lanjut di ayat 5, dikatakan mereka memberikan bagaimana caranya, ayat 4 itu, supaya mereka juga beroleh kasih karunia dan mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi begini saudara, dengar baik-baik, ini mental mereka. Orang-orang kudus di Yerusalem sedang menderita. Saya nggak bisa ke sana. Tetapi apa yang kupunya, sesedikit apa yang kupunya, kuberi untuk pergi. Nah waktu pemberian itu sampai ke sana, ada yang namanya ini disebut mereka pelayanan kasih karunia. Dan ini bukan hanya untuk mereka di Yerusalem, tetapi kasih karunia ini menjadi melimpah bagi hidup mereka. Itu mindset mereka. Makanya kenapa bisa mindset itu terjadi? Karena dikatakan menjadi bagian dalam pelayanan. Katakan bagian dalam pelayanan. Bukan gini saudara, oke, gereja ini mau pelayanan, penjangkauan, oke, butuh berapa ini? Nah silakan, dari saya, nah silakan. No, tidak. Saudara ingat baik-baik, saya ambil contoh. Saudara masih ingat Naaman disembuhkan. Waktu Naaman disembuhkan, lalu dia bawa uang, dia kasih sama Elia, betul? Dia bilang apa? Elisa. Terus Elisa bilang apa? Enggak usah, pulang aja. Gehasi yang muridnya Elisa gatal matanya lihat uang itu. Lalu dia bilang gini, Naaman pulang saja. Di tengah jalan Gehasi kejar, cekotak. Naaman, ada orang datang butuh bantuan. Jadi kata Elisa mungkin persembahan tadi bisa dipakai untuk bantu itu orang. Oh oke, dikasih sama Naaman, sudah diambil. Lalu Elisa tanya, kamu dari mana? Habis game online di belakang. Apa kata Elisa? Kamu pergi sama Gehasi, kamu pergi ke Naaman kan? Kamu ambil uang itu. Apa kata Elisa? Dengar baik-baik. Bukankah rohku ikut bersamamu ketika pergi ke sana? Di dalam pelayanan akan menjadi hebat ketika kita tahu hati kita, roh kita ikut dalam pelayanan itu. Ada banyak orang kasih ini. Saudara dengar baik-baik, bukan gereja atau pelayanan gak butuh. Kita butuh. Tetapi kalau pemberian itu hatimu ikut di dalam. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Harus begitu. Pelayanan itu dikerjakan ada hati kita, ada roh kita di dalam. Bukan sembarang main musik. Itu pamer. Pengamen juga bisa. Nggak berkenan itu di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan kami mau ambil bagian. Mereka mau ikut. Gimana ini bisa terjadi? Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Paulus nggak minta, mereka memberi. Ini yang dikatakan, lihat bagaimana mereka bisa. Baca sama-sama satu. Mereka memberikan apa yang pertama diberikan apa?
diri mereka. Dengar baik-baik. Ini dia urutannya. Yang pertama, diri mereka. Saudara dengar baik-baik. Yang lebih berharga dalam hidupmu bukan uangmu, bukan uang kita, tapi apa? Hidup kita. Makanya orang yang belum pernah memberikan diri kepada Tuhan gak akan mungkin bisa memberi. Atau pemberiannya tidak disertai oleh roh dan hatinya. Hanya orang yang memberi diri kepada Allah. Itu sebabnya dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, berkenan dan sempurna. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Pertama-tama. Itu sebabnya ini bukan soal persembahan, persepuluhan, dukungan pelayanan ini. No. Tetapi ketika hidup kita memberi kepada Allah. Hidup kita beri kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Kita bisa memberi yang lain. Itu sebabnya konsep yang sama. Yesus berkata begini, Rasul Paulus berkata seperti ini. Kalau nyawa saja dia berikan, apalagi yang lain. Itu konsepnya. Jadi pertama-tama supaya kita bisa memberi sesuai dengan kemampuan bahkan lebih adalah dengan pertama memberikan diri kita. Katakan memberi hidup kepada Tuhan. Nah dikatakan pertama-tama kepada Allah. Beri hidup kepada Allah. Dengar baik-baik kepada Allah. Kepada siapa? Kepada Allah. Ini dulu karena memang Allah pemiliknya. Betul? Makanya dengar, angkat kepala saudara. Pernah dengar ini marahan orang tua dan anak? Gara-gara apa? Anaknya kerja. Terus penghasilannya pertama-tama gak dikasih sama orang tuanya, tapi sama siapa? Pacarnya. Mama, papanya. Emang dia yang melahirkan kamu. Terjadilah sinetron. Betul? Antara mamaku dan pacarku. Itu judulnya. Kalau dihitung-hitung yang layak yang pertama siapa? Yang lahirkan, betul? Nah sama saudara, yang layak terima segala sesuatu yang pertama dari kita siapa? Tuhan. Tuhan. Walau saya jurusan akuntansi, tapi soal memberi istri saya ngomong begini. Tuhan harus lebih dahulu Pak. Dia terus ingatkan. Saya punya auditor, istri saya namanya. Tuhan lebih dahulu, Tuhan lebih dahulu. Papa sudah lo ini, Papa sudah ini. Kadang-kadang, kemarin terima surat perpuluhan dari gereja. Pak, ada bulan satu Papa tidak kasih perpuluhan. Jelaskan sama saya. Kayak rapat komisaris kita. Saya jelaskan, lihat baca baik-baik. Oh iya. Perasaan ada begini-begini. Kenapa nggak masuk di situ? Bayar. Saudara saya hamba Tuhan, kami lakukan itu. Kenapa? Kami bertanggungjawabkan hidup kepada Tuhan. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada siapa? Ayat 5, kepada kami. Saudara ini menarik, kenapa diberikan hidup kepada mereka? Saudara, kenapa diberikan hidup kepada mereka? Karena para rasul lah yang pada waktu itu memimpin hidup mereka di dalam jalur iman, jalur kebenaran. Ini sama seperti konsep Ananias dan Safira di kitab Kisah Para Rasul. Masih ingat? Ananias dan Safira jual tanah kapling. Dia jual tuh, kayaknya harganya 10 kali lipat ini, kita jual bisa aja. Dijual, waktu dijual saudara apa yang terjadi? Mereka bohong. Betul? Mereka bohong. Petrus bilang apa? Itu kan uangmu. Uangmu itu. Terserah kamu kau kasih berapa sama Tuhan. Kami enggak intervensi. Tapi karena dia bohong sama Tuhan, bukan pada para rasul. Mereka ambil persembahan, mereka berikan pada Tuhan dan meletakkannya di bawah kaki para rasul. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu kelihatan bohong, mati saudara. Dalam hal memberi mereka bohong sama Tuhan, bukan para rasul, mati. Dikubur. Ananias duluan dikubur. Lalu Safira datang. Dia datang dengan semua baju online-nya. Dia datang. Suamiku. Petrus tanya para rasul, mana? Enggak, suami kami udah sepakat. Sepakat suami istri untuk bohong sama Tuhan. Rasul Petrus bilang apa? Yang ngantar suamimu ke kuburan belum pulang.
kau nggak bertobat, keblek mati juga, dikubur. Saudara bayangkan, saya mau stop di sini, minggu depan kita lanjut. Kalau di gereja ini terjadi seperti itu, kira-kira minggu depan berapa orang yang hadir? Jujur saudara, saudara mau begitu dibuat sama Tuhan? Faham maksudnya? Saudara dengar, ini bukan ancaman. Karena apa? Dengar baik-baik. Ini bukan ancaman. Lihat, baca dulu ayat yang ke-6 terakhir. 1, 2, 3. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Di 1 Korintus pasal 15, jadi orang percaya ini di 1 Korintus pasal 15, mereka udah deal, oke, kita kumpulkan uang, kita mau bantu. Sama seperti orang jemaat-jemaat lain membantu orang-orang percaya di Yerusalem yang menderita kelaparan, menderita oleh karena kerajaan Romawi. Kita akan bantu mereka. Oke, kita bantu. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak menyelesaikannya. Mereka mungkin komitmen 1, 2, 3 bulan. Lanjutnya enggak. Makanya apa dikatakan? Aku kirim Titus untuk mengingatkan. Titus dikirim untuk mengingatkan. Saudara, hari ini saya khotbah firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita semua. Bukan hanya saudara, saya juga. Bisa jadi kita pernah punya nazar doa sama Tuhan bilang A, B, C, dan D. Tapi kita nggak lakukan. Hari ini, dengar baik-baik. Kita harus kembali sama Tuhan. Itu sebabnya ada 3 hal inti dari firman Tuhan. Yang pertama, kondisimu, kondisi sekelilingmu, kondisi yang kita alami tidak menentukan ukuran berkat Tuhan bagi hidup kita. Betul, saudara harus paham itu. Aku tidak kerja hari ini, bisnisku sedang turun hari ini, aku sedang dirumahkan hari ini. Itu tidak menjadi ukuran berkat Tuhan bagi hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah diukur oleh gaji kita, kurs dolar, tidak pernah. Tidak. Itu saudara harus paham. Katakan, aku tangkap. Sama-sama katakan, aku tangkap. Sekali lagi, dengar baik-baik. Berkat Tuhan dalam hidup kita bukan ditentukan oleh kondisi yang ada. Kayaknya pasien kurang ini, kayaknya customer kurang ini, kayaknya penjualan kurang ini. Dengar, berkat Tuhan tidak ditentukan oleh itu. Dengar baik-baik. Tidak ditentukan oleh itu. Tuhan punya berbagai macam cara. Saudara harus paham itu. Itu sebabnya miskin, sakit, ditekan, apapun. Jangan sampai itu membuat engkau dan Tuhan menjadi berkurang. Atau berkelimpahan, betul ya, berkelimpahan. Betul? Ada rumus. Gaya tekanan terjadi karena apa? Gaya yang meningkat, betul? Tekanan hidup terjadi karena gaya hidup yang meningkat. Saudara tahu, dengar baik-baik, itu yang pertama. Yang kedua, sadarlah bahwa apa? Saya ini saluran berkat Tuhan. Katakan, saya saluran berkat Tuhan. Saudara, pasti ada kemampuan dalam hidupku yang bisa bantu orang lain. Betul, pasti ada. Kau bisa kasih halo, salam dia, bisa bicara dengan dia. Jangan pikir bantuan itu hanya bicara materi. No, tenaga, datang, ngobrol. Doa sama dia. Saya udah cerita sama tetangga di sebelah. Saya jalan, wajahnya begini. Pak, kenapa kok sedih? Ya begini Pak, gini. Gitu. Apa yang bisa saya doakan? Doakan lagi nih Pak, gini. Oke, mari kita berdoa. Karena langsung saya doakan. Baik Pak. Karena itu yang saya bisa. Saya nggak bisa bantu dia dengan uang yang besar yang dia butuhkan. Saya bisa bantu dia dengan doa. Bisa bantu seseorang. Apa yang kau bisa? Katakan, aku saluran berkat Tuhan. Yang ketiga, percayalah bahwa apa? Karena kasih karunia kita akan dibawa Tuhan memberi melampaui yang pernah kita buat. Harus ada challenge. Betul? Hari ini bisa berlari 100 meter. Besok 200 meter. Terus dan terus challenge dirimu. Betul? Memberi, menolong, memperhatikan, perbesar yang namanya kapasitasmu. Minta Tuhan tolong aku, ajar aku, tuntun. Itu sebabnya caranya dikatakan apa? Beri diri kepada Tuhan atas kehendak Allah. Saya tidak mau saudara konyol.
Dengar baik-baik. Saya tidak mau saudara konyol. Konyol yang dimaksud begini. Enggak punya apa-apa, tapi karena firman Tuhan saya memberi. Boleh, tapi dengar baik-baik. Saat kau persembahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan akan bicara. Dalam kekuranganmu pun, kalau Tuhan dorong lakukan, lakukan. Tapi dalam kelebihanmu pun ketika Tuhan bicara, mungkin kita enggak akan lakukan. Karena apa? Kita tidak beri hidup kepada Tuhan. Beri hidup kepada Tuhan. Beri hidup kepada Tuhan. Yang kedua, beri hidupmu kepada pelayanan. Karena pelayanan itu akan mengarahkan hidupmu kemana. Gitu loh. Kemana? Lembaga Alkitab Indonesia, saya bilang sama istri saya, ini terjemahannya salah ini. Karena mereka kumpulin uang di rumah. Padahal bukan di rumah. Itu bahasanya adalah rumah perbendaharaan. Di mana rumah perbendaharaan ditentukan untuk bantuan? Di rumah Tuhan. Nah mereka enggak lakukan, disimpan di rumahnya. Sehingga kecenderungan apa? Disimpan di rumahnya, kredit motor lah, kredit rumah lah, kredit ini. Enggak disimpan. Makanya untuk retreat di Malino, kenapa kita nyicil? Kenapa kita nabung? Begitu loh. Karena kecenderungan kalau kau simpan uangmu di rumah. Betul. Makan inilah dan itulah. Wih diskon, ini. Saudara jujur. Kenapa saudara perlu menabung? Nah, saya tutup di sini. Saya berdoa. Minggu depan kita akan bongkar lebih dalam lagi. Saudara akan temukan, pemberian Makedonia ini membuat sebuah ledakan besar. Pemberian saudara, pikiran, hati, pelayanan, uang, apapun yang kau lakukan, pemberianmu menjadi benih yang luar biasa berdampak. Tanpa kau ketahui. Karena apa? Karena Tuhan yang menerimanya dan Tuhan menginvestasikannya. Kalau bahasa saham, kalau pakai bahasa ini supaya saudara menangkap. Pialang, saham, saya main saham dulu, gitu kerjaan, saudara tahu apa yang terjadi? Kita tahu yang mana yang cocok, untung. Tapi ingat, kita lakukan ini bukan soal untung dan rugi. Tapi supaya hidup kita terhubung dengan Tuhan. Dan hidup kita dipakai Tuhan jadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Saya berdoa supaya dalam minggu ini saudara bisa menikmati pisang yang manis dari Tuhan. Karena apa? Hidup saudara beri kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur